Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutin Hasan. Saya dari kelas 3 PAIB dengan nomor induk mahasiswa 2241 1040 2078. Di punya video ini bertujuan untuk menjawab soal dari ulangan tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk yang nomor pertama itu apakah urgensi dari kita mempelajari sumber belajar PAI berbasis multimedia yang nantinya kita akan menjadi seorang guru atau calon guru. Nah, jadi dari saya itu pentingnya kita belajar multimedia adalah sebagai calon guru itu kita harus melek akan zaman atau tidak ketinggalan zaman. Jadi jangan sampai apabila kita sudah menjadi guru, malah muridnya itu sendiri yang lebih bisa menguasai multimedia dibandingkan diri kita, kan rasa-rasanya tidak pantas. Kemudian selain karena tantangan zaman, terus juga penggunaan multimedia itu sebagai metode atau cara yang suatu alternatif untuk membuat suasana kelas itu menjadi lebih baru, lebih fresh, tidak jenuh. Guru hanya membaca, guru hanya menerangkan saja, tetapi dengan adanya multimedia itu siswa dapat bervariasi dalam belajar, bisa menggunakan video ataupun audio ataupun aplikasi dan juga yang lain sebagainya. Itu di situ agar suasana lebih menyenangkan, terus siswa tidak mudah jenuh dan lain sebagainya. Kemudian apa saja sih teori psikologi pendidikan yang berkaitan dengan multimedia? Jadi yang paling menonjol adalah cybernetik atau penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Itu cybernetik kognitif atau kognitif yang diaplikasikan melalui multimedia. Jadi siswa itu diarahkan untuk berproses dalam mencari ilmu itu menggunakan multimedia. Kemudian ada juga teori behavior. Nah, di sini teori behavior sendiri menekankan adanya perubahan tingkah laku. Jadi apabila kita menggunakan multimedia, dari yang tidak menggunakan terus menggunakan, terus kemudian sesudah menggunakan itu biasanya akan terlihat perilakunya. Apakah anak ini setelah menggunakan multimedia jadi lebih paham atau lebih menyenangkan atau mungkin lebih jenuh dan lain sebagainya. Itu termasuk teori behavioristik. Kemudian konstruktif. Nah, itu artinya kita berusaha membangun sebuah makna. Jadi anak-anak atau murid atau para siswa itu diarahkan kepada apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa, dan juga apa yang mereka dengar. Jadi dengan multimedia itu tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga ada melihat, ada aktif di sana, aktif menjalankan multimedia, terus suasana jadi lebih seru dan lain sebagainya. Itu termasuk konstruktivisme. Nah, kemudian apa saja sih aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran sumber belajar PAI berbasis multimedia? Nah, jadi ada 3 yang dari saya itu ada Google Classroom, Google Meet, dan juga Zoom. Untuk Google Classroom sendiri awal-awal digunakan itu ketika kita masih terkena wabah COVID-19. Jadi waktu itu pembelajaran jarak jauh menggunakan, salah satunya adalah menggunakan Google Classroom. Nah, fungsi dari Google Classroom di sini apa? Di sini Google Classroom itu mempunyai kelebihannya itu tampilnya simpel.
Dari kontennya sendiri ada tugas, ada forum. Nah, terus kemudian ada juga materi. Nah, materi itu kita bisa mencantumkan word, kita bisa mencantumkan tulisan, kita bisa mencantumkan gambar atau video ataupun presentasi dan lain sebagainya. Kemudian keunggulannya lainnya adalah apabila kita mengakses Google Classroom itu otomatis akan terhubung melalui Google Drive. Jadi file-file yang kita kumpulkan atau kita gunakan di Classroom itu akan otomatis tercadangkan melalui Google Drive. Jadi kita tidak usah panik apabila mungkin di lain kesempatan sudah mengumpulkan tetapi filenya hilang. Nah, itu bisa kita akses kembali di Google Drive. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah menurut saya itu kalau Google Classroom itu kurang interaktif, dalam artian kadang kalau tugas ya hanya mengumpulkan tugas. Terus kemudian untuk forumnya sendiri, kalau dari pengalaman saya itu cenderung sepi, dalam artian tidak begitu ramai, tidak begitu aktif, malah masih kalah dengan forum chat di WA. Oke. Kemudian aplikasi kedua itu adalah Google Meet. Jadi Google Meet sendiri sudah lumrah kita gunakan dalam pembelajaran, termasuk juga di kampus kita, yaitu aplikasi video konferensi, di mana keunggulannya itu aplikasi ini itu masih tergabung dalam Gmail atau Google Mail. Nah, jadi tidak memerlukan ruang tambahan karena sudah satu paket dengan aplikasi Gmail. Terus keunggulannya juga aplikasi ini itu tidak dikenai batasan waktu, dalam artian mau beberapa jam itu masih bisa, tidak dibatasi oleh waktu. Untuk kekurangannya sendiri kalau menurut saya itu kalau Google Meet ketika menampilkan media ataupun presentasi itu layarnya masih terlalu kecil, jadi agak sulit untuk melihat tulisan yang kecil-kecil ketika presentasi, kecuali kalau kita zoom. Oke. Kemudian untuk aplikasi yang ketiga adalah Zoom. Zoom ini sama dengan Google Meet, yaitu sama-sama video konferensi, tetapi di sini itu berbasis pada aplikasi. Untuk kelebihannya sendiri, Zoom ini kebalikan dari Google Meet sendiri, itu tadi untuk share screen atau presentasi itu layarnya bisa lebih luas dan kita bisa melihat presentasi dengan jelas. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, karena memang sistemnya aplikasi sendiri, jadi memerlukan ruang tambahan. Kemudian ada juga kelemahan yang lainnya, yaitu Zoom ini dibatasi waktunya, dalam kalau nggak salah itu 100 menit atau berapa gitu. Jadi kalau lebih dari itu otomatis akan keluar sendiri. Kemudian dari ketiga aplikasi yang sudah saya sebutkan, saya akan menjelaskan tata cara bagaimana menggunakan salah satu dari ketiga tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Meet saja. Google Meet yang otomatis karena terhubung dengan Gmail, teman-teman sekalian itu pasti sudah pada punya. Jadi pertama-tama kita buka Google Meet. Nah, di bawah itu kan ada seperti logo kamera. Pertama kita buka Gmail, kemudian kan untuk halaman awal kan terlihat banyak-banyak email, pesan-pesan dan lain sebagainya. Itu
tepas bagian emailnya. Nah, kemudian di pojok kanan bawah itu ada logo seperti kamera. Nah, itu kalau diklik itu muncul untuk Jimit. Nah, jadi kita di situ bisa membuat rapat sendiri atau bergabung menggunakan kode. Untuk membuat rapat itu kita tinggal klik mau rapatnya sekarang ataupun bisa dijadwalkan. Kalau dijadwalkan nanti bisa terhubung dengan Google Calendar. Untuk dadakan itu juga bisa, tinggal diklik otomatis mulai, dan linknya itu bisa kita bagikan ke teman-teman kita yang akan mengikuti pembelajaran PAI misalnya. Jadi di situ kodenya kita share ke grup WhatsApp, kemudian teman-teman suruh klik, otomatis akan terhubung ke dalam satu room Google Meet. Nah, untuk kemudian untuk berbicara kita juga bisa mengaktifkan audio, terus untuk on cam kita juga bisa mengaktifkan video. Kemudian untuk share sendiri itu terkait pembelajaran PAI nanti kita bisa cantumkan berbagai media. Salah satunya adalah presentasi atau PPT, bisa juga PDF, bisa juga gambar, bisa juga video, bisa juga tampilan di layar. Itu bisa kita tampilkan tampilkan di Google Meet juga untuk membantu kegiatan pembelajaran PAI. Demikian cukup dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati coy.